sudah ada posko yang memang ada posko yang sudah dibangunkan musola dan sebagainya. Tapi di kawasan Petobo atas itu belum ada. Akhirnya kita bangun di situ musola. Akhirnya teman-teman kebetulan Pak Kepala Dusun situ tuh bilang, Mas Bonek, tolong dinamai ini musolanya apa? Arek bingung. Pengungsi di sana. Iya, arek bingung. Opo iki jenenge? Ya, ada yang mengusulkan iku mau, teman-teman langsung spontanitas. Albonekia gitu kan. Albonekia. Opo iku Albonekia? Wis pokoke ate ono Allah mbek iyane Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Rifki Alawi di Green Voice Podcast by Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kampus Wisuda Inovasi. Kalau kita ngomongin bonek, pasti nggak ada habisnya banyak tinta emas dan tinta hitam yang dikeluarkan oleh bonek. Tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perlahan tinta hitam itu tergeser oleh tinta emas yang terus dikeluarkan oleh bonek. Dan saat ini ada salah satu titik dari tinta emas itu yang disebut dengan bonek disaster response team. Dan sekarang saya dengan Mas Arif Firmansyah, itu Mas Bojes, dan Mas Arif Hasan dari bonek disaster response team. Aku ingin takut Mas, kenapa sih kok muncul akhirnya bonek disaster response team? Bonek disaster response team ini apa sih sebenarnya? Bisa nggak Mas di? Iya, terima kasih. Jadi bonek disaster response team ini adalah salah satu divisi kemanusiaan dan sosial dari Green Note 27 Tribun. Awal terciptanya ya mungkin dari bencana alam di Pulau Sulawesi. Itu tahun berapa Mas? Itu tepatnya 18 Oktober 18 tuh. Jadi awal bonek disaster response team ini terbentuk di situ. Tetapi sebelum bencana di Palu itu sudah teman-teman dari Green Note sendiri pada waktu itu masih membawa nama Green Note Peduli. Itu berperan aktif juga menyumbangkan donasi yang dihimpun dari Surabaya ini diberangkatkan di gempa Lombok. Berarti bonek disaster response team ini tak singkat BDRT Mas? BDRT singkatannya. BDRT ini terlibat aktif di bencana-bencana yang menimpa di Indonesia. Iya, sifatnya kita aktif di bencana nasional dalam misi kemanusiaan juga, set and rescue, pencarian dan pertolongan, serta kita lebih ke sosial-sosial yang ada di Tribun Utara, seperti itu. Ngomongin waktu bencana terjadi, kemudian BDRT turun gunung mengumpulkan dana. Proses pengumpulan dana donasi yang nanti diserahkan ke sana itu gimana Mas? Iya, yang jelas proses untuk kita donasi itu yang pertama adalah kita pengumpulan data. Iya, data. Karena data itu sangat penting ketika kita dalam melakukan sebuah operasi SAR ya kan. Jadi katakanlah di Ambon kemarin atau di Palu kemarin. Di Ambon yang baru-baru ini kita lagi pengumpulan donasi di Ambon, kita kontak di situ. Kita cari teman-teman yang ada ndak di wilayah itu ada boneknya. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke ini pasti ada boneknya. Betul. Pasti ada boneknya. Ketemulah itu bonek Ambon, ya kan? Saya di Instagram itu kita DM, kita minta nomornya ketuanya. Dari situ kan pasti teman-teman itu monitoring yang terjadi di lokasi daerahnya. Akhirnya apa saja yang dibutuhkan di situ. Kebutuhan yang paling mendesak apa, ya kan? Berapa jumlah kakaknya. Ketika sudah kita himpun, kita cari data, kita himpun data. Ketika itu data sudah ada, data sudah masuk, apa saja yang diperlukan, baru kita galang donasi. Karena nanti ketika kita galang donasi dulu, terus tidak ada data, ini kita bingung. Itu. Dikhawatirkan kelapakan. Iya, dikhawatirkannya malah tidak langsung masuk ke tidak akurat ya Mas ya.
Jadi akurasinya kita itu ada data itu aja. Screening dulu berapa jumlah kakaknya, kebutuhan yang mendesak apa, terus tingkat urgensinya apa dan sebagainya. Nah, itu kita cari data dulu, kita gali data dulu sampai jauh kita gali. Akhirnya setelah kita sudah ada data baru kita berani untuk membuka donasi. Dan untuk membuka donasi itu rentang waktunya berapa lama Mas biasanya sih dilakukan BDRT? Itu sekitar 10 hari kita. 10 hari. Karena donasi ini kita ngumpulnya nggak kepingin besar gitu kan Mas. Artinya apa? Biar ini cepat walaupun berapapun yang penting cepat tersampaikan ke mereka. Karena urgensi mereka ini juga butuh gitu kan. Percuma kita lama terus besar tapi prosesnya lambat. Itu yang percuma juga. Terus yang terlibat dalam pengumpulan dana ini apa cuma BDRT atau juga dari keseluruhan divisi-divisi di Tribun Greennote? Iya, kita benar BDRT ya, Bonek Disaster Response Team ini memang berada di bawah naungan Greennote 27 Tribun. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita penggalangan donasi itu sampai melibatkan ke masyarakat. Iya, secara langsung di lampu merah, biasanya di lampu merah Panjang Jiwo. Tetapi dalam pentahapan kita pencarian donasi ini kita juga istilahnya kita juga ikut prosedural yang berlaku di pemerintah kota. Artinya kita bikin proposal ke bikin surat izin ke dinas terkait untuk melakukan aksi ini. Jadi biar kita tetap prosedural, kita juga tidak melanggar aturan yang berlaku di pemerintah kota. Iya, dianggap legal. Setelah itu, setelah donasi ada terkumpul, donasi kita salurkan, kita juga laporan pertanggungjawaban. LPG, laporan pertanggungjawaban ini kita berikan ke Pemkot maupun ke ke teman-teman ke teman-teman Greennote gitu atau teman-teman yang mau menyumbang. Jadi biar ada transparansi donasi di situ. Kemudian Mas, setelah donasi terkumpul dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi bencana, mekanisme penyerahan bencana dari BDRT seperti apa sih? Iya, kalau mekanisme penyerahannya kalau memang itu bisa kita jangkau ya kita jangkau. Tetapi kalau kayak kemarin terlalu jauh ke Ambon. Otomatis dengan pengumpulan kurang lebih donasi hampir 50 juta ya kan. Kalau kita ikut berangkat ke sana juga buang-buang waktu. Oke, kita amanahkan ini ke teman-teman bonek Ambon. Karena di sini juga kita melibatkan teman-teman yang di perantauan. Artinya apa? Mereka juga punya wadah bonek. Mereka juga membuat nama bonek. Otomatis kita hibahkan. Ini adalah bantuan dari Surabaya. Mohon serahkan secara langsung. Jadi kalau jauh ya teman-teman itu yang yang membagikan. Tapi kalau emang kita bisa jangkau ya teman-teman sendiri yang. Tapi untuk sampai sendiri pernah nggak sih Mas datang langsung ke lokasi bencana? Datang langsung kita di Lombok, terus di Palu, gempa, tsunami, likuifaksi. Terus kemarin di Anyer di Ujung Kulon ya. Yang gempa Krakatau itu. Itu di Ujung Kulon kita hampir 17 hari. 17 hari itu. Suka dukanya. Wah, wakil. 200 ya lah. sing paling sampean inget dan mungkin sing paling membuat sampean gak bisa dilupakan lah. Yang jelas sukane iku ketika melihat pengungsi tersenyum. Iku ayem banget Mas nang ati Mas. Terus ono omongan teko pengungsi, loh ini dari bonek ya. Bonek kan biasanya kalau saya lihat di TV itu anarkis, tawuran dan sebagainya. Tapi ada yang semacam ini ya. Iku ayem nang ati. Yang pertama itu melihat senyum adik-adik kita yang di pengungsian, ibu-ibu yang di pengungsian. Ketika kita berikan bantuan, kita hibur mereka, senyum, itu luar biasa. Ayem banget gitu loh nang hati, ya kan? Itu yang paling teman-teman sampai capo banget, itu menangis. Di depannya pengungsi ketika pengungsi anak kecil Palu nyanyi lagu Gempa. Gempa di Palu. Nangis dia menghadap ke kanan, ya Allah. Jadi berpikiran ketika aku kena kondisi kayak gini apa sih tak lakoni. Bapak ibu gak ono wisan. Jadi anak-anak bonek yang garang-garang ketika ndelok pengungsi kayak ngono, yo terenyuh hatiku. Ati dukane yo
Ya sampai iku Mas sempat ikut mengevakuasi jenazah. Iya, evakuasi jenazah di likuifaksi. Ya, tapi kita juga sebelumnya kan kita belajar cara bagaimana sih evakuasiku. Proseduralnya ya apa sih? Pakai APD piye dan sebagainya. Kita belajar di situ. Nah, dari situ ya hal itu yang membuat kita itu terus bergerak. Artinya apa? Senyuman dari mereka itu semangat awak dhewe ketika nang bencana. Gitu. Dan iki Mas apa dengar-dengar sih sampai bahkan ada musola darurat sing namanya Al-Boneki ya. Iku apa cerita Mas? Waktu bencana di mana ini? Itu di Palu kayaknya. Di Palu. Di Palu itu ya ini saya yang sedikit banyak bicara ya kan karena Mas Arif ini kalau di Palu masih belum gabung ya Mas Arif. Belum. Jadi angkatan 2000 kalau di BDRT sendiri tahun 2019. Jadi itu saksinya ada teman-teman yang kebetulan di Palu itu kan memang gabungan dari 4 tribun. 4 tribun boleh. Yang berangkat itu 2 tribun dari G21 maupun dari BDRT. Dibantu dengan teman-teman SAR Surabaya di situ. Jadi yang cari data itu teman-teman SAR Surabaya, kita yang himpun dana di Surabaya, kita berangkatkan 1 kontainer penuh itu, 1 truk besar fuso itu kita berangkatkan via laut. Ada salah satu tempat di Petobo. Di Petobo itu jarak 500 meter kayaknya dari tempat likuifaksi, ya kan? Jadi posko kita itu tiap hari itu mambu mayit, Mas. Mambu mayit. Akhirnya di situ teman-teman orientasi, ada enggak ini yang bikin musola darurat? Nah, kebanyakan orang nyumbang itu yang disumbang 1 ya kan, di luar konteks semacam itu. Akhirnya pada waktu itu kita harus punya misi bahwa ketika kita datang ke operasi bencana, ketika tempat bencana kita harus ada misi, entah itu misinya keagamaan atau pendidikan ataupun trauma healing dan sebagainya. Kita harus punya misi itu. Ketika di Palu kita punya 3 misi kalau nggak salah. Agama, pendidikan, sama trauma healing. Trauma healing setiap hari kita lakukan, terus pendidikan setiap hari kita serahkan bantuan-bantuan yang dihimpun dari Surabaya, seragam, buku tulis dan sebagainya untuk menunjang proses belajar mengajar mereka. Agama ini akhirnya kita putuskan bikin program namanya pembuatan musola darurat. Program ini muncul ketika di sana atau muncul ya sebenarnya munculnya dari sini. Ya. Cuma munculnya dari sini, cuma kita memang orientasi di sana sudah ada posko yang sudah dibangunkan musola dan sebagainya. Tapi di kawasan Petobo atas itu belum ada. Akhirnya kita bangun di situ musola. Akhirnya teman-teman kebetulan Pak Kepala Dusun situ tuh bilang, Mas Bonek, tolong dinamain ini musolanya apa? Arek bingung. Pengungsi di sana. Iya, arek bingung. Apa iki jenenge? Ya kan? Ada yang mengusulkan iku mau, teman-teman langsung spontanitas. Al-Bonekia gitu kan. Al-Bonekia. Opo iku Al-Bonekia? Wis pokoke ate ono Allah mbek iyane Islam. Al-Bonekia. Akhirnya dari situ tertulis Al-Bonekia, musola darurat Al-Bonekia. Dari bonek untuk masyarakat. Ya. Terus ada masjid gereja itu kita hanya belikan untuk pengeras suara dan itu belum pernah dikasih bantuan apapun. Pihak gereja itu nangis banget pendetanya itu, Mas. Sampai arek-arek yo iki lho toleran sing bener-bener toleran. Jadi pendeta itu sampai terima kasih. Iku luar biasa. Gereja iku roboh. Mung dikek alat pengeras suara digawe ibadah. Kira sebahagianya, bahagia banget dia. Dan iku sing garakno awake dhewe tetep semangat nang ketika bencana. Dan akhirnya juga kesan-kesan bonek itu menjadi terkesan juga secara nggak langsung. Ya sedikit banyaknya semacam itu karena pengungsi juga masyarakat juga menilai sing dipikirkan tawuran, anarkis dan sebagainya kan. Tapi ketika kita langsung aksi ya mereka bisa tersadarkan dengan keadaan yang sebenarnya gitu kan. Tuh. Dan selain BDRT ini terlibat aktif di bencana-bencana di Indonesia, ternyata
punya paramedik tim sendiri, bener? Mas Arif ini. Nggih, ya tidak saya sendiri, ada beberapa teman dari keperawatan, ada farmasi, ada dokter juga Mas. Jadi ya ada beberapa teman yang memang sama-sama suka bola dan karena waktu saya tertarik bergabung itu karena supporter tapi dia punya misi kemanusiaan itu kok asik kayak. Seperti itu. Iya, jadi di dalam paramedik tim itu juga bonek sendiri punya dokter dan perawat. Iya, ada dokter, ada perawat, ada farmasi juga. Ya, jadi ya. Dokter loh bonek. Dan ini sepertinya pertama kali ya. Iya, setahu saya. Makanya saya waktu tahu informasi itu ya tertariknya karena itu kok supporter tapi dia mikir kemanusiaan. Nah, itu kan yo kok gurung tahu ono koyo ayane. Ya, saya terus berminat untuk bergabung itu. Kenapa kok akhirnya dimunculkan paramedik tim ini, Mas? Mungkin Mas Boces atau Mas Arif bisa menjawab. Kalau saya bergabung 2019 waktu itu ini dari BDRT punya program Zero Accident Mas. Jadi Zero Accident. Iya, Zero Accident itu ternyata korban bonek itu berjatuhan itu bukan karena tawuran tapi karena kecelakaan. Nah, itu program awal dulu waktu saya awal-awal bergabung itu yaitu mengkampanyekan ya opo dukung Persebaya aman. Ojo santai ono kejadian sing merugikan diri sendiri, apalagi supporter bonek kan sampean tahu sendiri estafet, ya kayak itu kan berarti dia tidak aman dalam mendukung Persebaya, padahal Persebaya itu selamanya bukan segalanya. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut. Dan apa aja Mas yang dilakukan oleh paramedik tim? Kita biasanya berjaga Mas di gate 2, 3, 4. Kita iya 456. 456. Iya. 4 siap match. Selalu standby. Standby di 456 Tribun Utara. Kita bagi jadi ya sekeliling-keliling nyari kalau ada yang istilahnya tidak sehat atau kondisinya turun, kita bantu. Dievakuasi. Iya, kita evakuasi, kita beli pertolongan istilahnya. Dan pertolongan itu juga ada prosedurnya kan? Iya, pasti ada, Mas. Jadi tak tambahin dikit ya. Jadi teman-teman BDRT ini punya apa ya? Punya pandangan bahwa yang terpenting dalam dunia sepak bola itu selain kemenangan adalah kemanusiaan. Selain kemenangan adalah kemanusiaan. Karena contohnya match lawan Arema lah, atau lawan liga-liga besar lah. Itu kan bayangkan Mas ya, kapasitas GPT itu 55.000 penonton. Betul. Akan di bonek sampai medis. Tidak sebanding toh. Belasan teman-teman dari PMI. Katakanlah 20 atau 50 PMI lah yang berjaga di GPT. Kan enggak tercover semuanya. Apalagi di GPT itu enggak ada rambu untuk pintu keluarnya mana, terus assemble point-nya mana dan sebagainya. Dan itu banyak kejadian yang memang dialami dari teman-teman bonek sendiri, terutama di Green Note Tribune ya. Green Note Tribune itu dari G2 sampai G8. Karena di Green Note sendiri kan punya aturan gitu loh. Mereka tidak boleh untuk duduk, mereka terus berdiri, bernyanyi, membakar semangat pemain ya kan. Otomatis orang yang enggak fit pada waktu berangkat ke stadion enggak fit, kepanasan, pantri tiket dan sebagainya ya kan di jalan, otomatis ketika di Tribun Utara itu ada yang drop. Lah ini siapa yang mengcover, ngurusi? Makanya dari teman-teman paramedik sendiri, kebetulan paramedik itu ya sampaikan Mas Arif tadi ada dokter. Kebetulan Mas Arif ini perawat juga di RSAL ya kan. Terus ada ahli farmasi dan sebagainya. Mereka berkumpul, Mas, ayo Mas nggak weki Mas. Oke, yuk. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa Mas Arif. Ya, responnya teman-teman ketika capek, ketika ngeluh ngerasa pusing, mereka sudah tahu ke posko kita, ke posko ya. Mas. Iya, aku yang dikeluhkan apa ya kita bantu. Kadang ada yang sampai semaput ya kan. Ya. Jadi pengkontrolan anak-anak itu per 10 menit ya Mas ya. Iya. Dari gate 4, 5, 6 itu ngontrol ke bawah. Kalau ada yang duduk kita arahkan. Ya kan? Mas sakit Mas.
Iya mas sakit, ayo kita ke posko. Mas sakit mas, capek mas, ayo berdiri. Kita juga sambil ngumumkan ini tadi OTUR, ya kan? Or Tribun or Rules, ya kan? Dia duduk, capek mas. Perlu medis mas, perlu mas kita bawa. Tapi kalau mas capek mas, ayo mas duduk mas, ayo mas berdiri mas. Kita sambil seperti itu. Jadi ya alhamdulillah luar biasa. Respon dari bonek sendiri mas, ketika adanya BDRT itu awalnya kaget nggak? Kok bonek begini apa? Justru malah ono suara-suara miring. Ya kalau suara miring itu selama ini ya tidak ada sih mas. Artinya apa, kita niat lillahi ta'ala bantu teman-teman. Nah, tapi kalau untuk respon positif juga alhamdulillah banyak gitu kan. Alhamdulillah polo-polo sinang Tribun Utara ini wis podo sadar. Artinya ketika aku gak fit badanku ya aku harus ngapain. Sudah ada kesadaran itu? Ada kesadarannya. Gak mandek sampai saat ini BDRT. Karena ternyata mau punya ambulans. Alhamdulillah, ini sih proses. Semoga mas, semoga dipercepat. Semoga. Tapi sebelum itu kenapa mas kok ambulans sing? Kok gak tank ya? Oh barakuda. Mas Sarif mungkin. Ini mas ya, ya seperti yang dikatakan Mas Bojes, kalau akomodasi petugas kesehatan yang dari PMI memang gak nututi mas nilai kalau harus mengcover seluruh stadion seperti itu. Jadi kita niatnya ya membantu, ya apa caranya punya kendaraan sendiri, punya tim medis sendiri. Jadi kalau ada apa-apa bisa dievakuasi dengan cepat. Itu awalnya. Walaupun nanti tetap kita akan bersinergi dengan tim PMI juga. Jadi ya sama-sama bantu, ya apa caranya nek ada eksiden di situ cepat tertangani. Dan rencananya ambulans yang bakal terrealisasi ini apakah hanya untuk match Persebaya atau bisa difungsikan untuk masyarakat Surabaya? Ya, insya Allah rencananya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Surabaya pada umumnya. Oke. Jadi selama kalau waktu pertandingan ya kita standby di sana, kalau tidak mungkin ada yang membutuhkan bisa kita bantu untuk evakuasi walaupun di rumah mungkin perlu ke rumah sakit atau kemana. Nah, itu kan ya memang ada dinas sosial, ada PMI, tapi ya setahu saya itu juga belum mencukupi untuk mengcover seluruh ini kebutuhan transportasi mediknya Surabaya. Kadang nang GPT ku Mas ya ono ambulan tapi kan wonge ya. Iya, kan ya. Iya Mas. Waktu Jadi properti kan. iya, waktu sering teman-teman itu memang ini posisi darurat. Kebetulan kan teman-teman di pos 5 di sentral itu ada drag bar, ada tandu kan memang dibuat ketika nanti di atas itu membutuhkan tindakan yang lebih, kita bawa ke bawah. Kita evakuasi ke bawah, ya kan? Kebetulan itu teman-teman itu PMI lagi apa namanya evakuasi juga. Sedangkan kita ini lihat korban ini semakin parah gitu kan. Perlu pertolongan yang cepat gitu kan. Kita sampai cari-cari, kejar-kejar teman-teman itu, cari ambulan dan sebagainya. Itu waktu kejadian lawan PSS Sleman gitu Mas ya. Yang sampai banyak cedera kaki, sobek di kepala, open injury dan sebagainya, itu banyak sekali di situ. Lah itu yang teman-teman berpikiran, ya apa Mas, adewe nyelengi gatu ambulan. Buka donasi gatu ambulan. Jadi melakukan donasi. Melakukan donasi. Terkardus. Jadi teknisnya setiap kali kita match itu arek-arek itu puter kardus Mas. Di green note itu. Mulai dari ke-2 sampai ke-8 puter kardus. Iya, gak didelok nyumbangi, gak didelok carane, tapi prosesnya itu tadi. Nyumbang 2.000, nyumbang 5, terserah, yang penting ikhlas gitu kan. Akhirnya setiap kali putaran roda ini kan menjadikan kita pahala nantinya. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bukan hanya milik GN ambulan ini. Sekali lagi ini bukan hanya milik GN. Walaupun sampai Tribun Kidul, Tribun Timur, G21, kalau dirasa perlu masyarakat dan sebagainya pinjem membutuhkan ya monggo. Artinya apa? Kita di sini bawa nama bonek gitu kan. Jadi tagline-nya adalah bakti Green Note untuk bonek.
Bakti Green Note. Green Note itu kan nama tribun. Nah, bonek itu kan kita ini, ya kan. Artinya dari baktinya Tribun Utara ke bonek. Secara keseluruhan ini ambulan seperti itu. Dan itu gratis komitmennya teman-teman. Gratis. Mas, ate ngirim keluargaku nang Banyuwangi, gratis, insya Allah gratis. Nah, kalau mau minjem Mas, misalnya ketika ambulannya sudah ada, mau Amin. minjem ambil di mana? Pak mau minjem nih. Untuk sementara kita belum memikirkan di mana tempatnya. Sing penting iku ya apa carane ono sik Mas. Engko masalah tempat di parkir nang di mbah iku nang TP, mbah iku nang di terserah. Sing penting ketika ada kontak kita cepet, kita responnya cepet. Sudah terkumpul berapa Mas? Sekitar saya nggak bawa handphone 64 ya. Iya, 64. Ini belum dikalkulasi, tadi katanya ada donasi yang masuk juga, ya kan. Kebetulan saya yang mewakili itu, terima kasih untuk Pak Rektor UM, ya kan. Universitas Muhammadiyah Surabaya memberikan kurang lebih 10 juta untuk bakti ambulan. Semoga ini menjadikan hal ini terrealisasi, bermanfaat untuk masyarakat. Dan cepet lah wes gitu loh Mas. Nggih. Dari kampanye Zero Accident tadi Mas, itu ada dampak nggak Mas? Dampaknya sepertinya masih proses ya, nggak mudah membalikkan tangan. Artinya apa? Dari tahun ke tahun ini korban teman-teman dulur-dulur ade bonek ini ndelok Persibaya akeh gitu loh kan. Lah Zero Accident yang kita galakkan ini bagaimana kita cara mendukung Persibaya itu dengan aman. Nyaman, selamat, intinya ngono. Artinya apa? Tidak ada kemenangan yang sebanding dengan satu nyawa tek carine pemain ya kan. Tapi kalau kita ya bagaimana cara kita mendukung Persibaya itu dengan aman rek gitu loh. Tanpa ada korban maneng. Wis dulur-dulur ade wis sing gak ono iki ditungakno, wis iku cukup gawe pertama dan terakhir. Setelah itu tidak ada. Persibaya juara, bonek yo gak ono sing dadi korban. Seperti itu kan kasihan keluarga juga gitu kan. Itu. Dan pesan-pesannya Mas, mungkin ya Persibaya itu buat kita itu adalah selamanya. Jadi ayo dukung Persibaya sing aman, sing nyaman. Ate nggawa sepeda motor yang nggawa helm minimal. Ate sing budal nang stadion ya bagaimana lah cara dia itu tidak mendapatkan eksiden. Ya apa carane aman karena nyawane awak dhewe iki mek siji. Gak ono nyawane awake iki nang pasar maling didol, gak ono nang DTC, gak ono. Gak ono nang iku, ya kan. Jadi nyawane awake mek siji kudu diaman-aman. Persibaya iku selamanya. Ade dhewe selamat sehat, untuk Persibaya kan sampai tuwek, sampai elek, ya kan. Seperti itu. Mungkin dari Mas Arif. Ya sama. Jadi menjaga diri sendiri, menjaga koncone, njogo komunitasé, ayo padha saling mengingatkan. Dalam mendukung Persebaya ya apa caranya dukung sing aman. Jadi yaitu tadi Persebaya juara, bonek sehat walafiat. bonek bahagia. Bonek bahagia. Yang terpenting dalam dunia sepak bola selain kemenangan adalah kemanusiaan. Lah Mas, sampean melakukan evakuasi tadi Mas. Nggih. Ketika di tribun, apa sih yang terjadi di sana? Ya karena di situ tempatnya orang banyak Mas ya. Jadi ya memang rodok ribet Mas karena sarana dan prasarana untuk tindakan pertolongan kesehatan di sana memang sek minim Mas. Sek minim. Untuk istilahnya bed aja kita masih seadanya. Jadi padahal orang sakit harusnya biasanya butuh istirahat untuk leser. Biasanya kita memanfaatkan musola di sana Mas. Terus apa ya? Yaitu akses pertolongan, akses untuk menolong orang sakit yang ada di atas stadion ini yang saya rasa masih kurang Mas. Padahal itu harus paling tidak harus diutamakan lah. Jadi kalau ada orang sakit itu jalannya itu harus kemana itu harusnya ada di stadion. Ya. Jadi kalau ada tidak hanya orang sakit, kalau ada bencana sebaiknya di sana juga dilengkapi ini juga sih. Jadi kalau ada bencana nanti langkah-langkah yang diambil para supporter ini gimana? Entah itu gempa, tangga darurat, titik kumpul, seperti itu kan harus sangat penting Mas, sangat penting. Jadi ya itu yang masih kita sulit itu. Nah ketika saya melakukan pertolongan tadi,
apa sih Mas biasanya sing dieluhkan oleh teman-teman bonek? Yang paling sering itu dehidrasi Mas. Dehidrasi, kecapean karena mungkin 3-4 jam sebelum match itu teman-teman bonek itu wis standby di sana. Jadi kebanyakan dehidrasi, tapi ada juga yang hipotermi karena kedinginan. Hipotermi, hujan, malam dingin, kadang yo gak bawa jaket, kadang gak pakai baju, hujan-hujan basah-basah, teriak-teriak, itu hipotermi. Heat stroke itu biasanya kalau mainnya siang. Panas. Ya, Dehidrasi akut. Panas-panas yaitu 3-4 jam pre-match dia sudah standby di situ tanpa payung, tanpa apa. Ya akhirnya di tengah pertandingan heat stroke. Ya, itu yang sampai kayak ngono. Ada yang pernah Mas Arif ya. Okay. Waktu kita evakuasi, kita lihat, kita cari evakuasi di tribun, kita bawa ke posko, kita tanyain, dia masih respon ya kan. Ternyata jawabannya apa? Luwe. Ikono, luwe. Penyakitnya luwe. Nanggono arek urunan tukokno pangan arek-arek iki. Tukokno luwe. Ya Allah. Luwe iya. Iya kan? Iya, luwe. Tukokno lumpia barek. Wis warak wis. Siap buka balik maneh. Kok kon peng pindho rene nyeluk bapak ya. Dan itu tadi persembahan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk BDRT dan untuk bonek serta untuk masyarakat Surabaya pada umumnya. Semoga cita-cita mulia dari teman-teman bonek ini dapat segera terrealisasi dan segera dapat menjadi manfaat buat masyarakat Surabaya. Sekian saja, jangan lupa delok ning PMB UM Surabaya Green Voice Podcast by Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih Mas Bojas. Sami-sami Mas. Mas Arif, sehat selalu. Amin. Itu saja dari saya, Rify Alawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih.